Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama materi mengenal bentuk pecahan. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Halo adik-adik, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika hari ini. Nah, kita akan sama-sama belajar matematika pada hari ini, yakni mengenal bentuk pecahan. Tujuan dari pembelajaran kita adalah melalui permasalahan yang diberikan, adik-adik mampu mengenal bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Mari kita mengamati permasalahan yang ada. Permasalahan yang pertama. Diana membeli apel 1/2 kg. Kemudian Udin juga membeli apel 3/4 kg. Berapa kilogram apel yang mereka beli? Permasalahan yang kedua, ibu berbelanja di pasar tradisional. Ibu membeli beras 5 kg, telur 1/2 kg, bawang putih 2/4 kg, dan bawang merah 3/4 kg. Berapa kilogram seluruh belanja ibu? Permasalahan yang ketiga, Winda suka buah markisa. Winda ingin membeli buah markisa sebanyak 4,5 kg untuk sirup dan untuk persediaan di lemari es. Setelah sampai di supermarket, stok buah markisa tinggal sedikit. Setelah ditimbang, ternyata Winda hanya mendapatkan buah markisa seberat 1,4 kg. Permasalahan yang keempat, hari ini ada diskon untuk pembelian sepatu dan sendal. Pengunjung berbondong-bondong untuk memilih dan membelinya. Pembelian diberi diskon untuk pembelian sepatu sebesar 70%, 50% tambah 30%, 50%, 30%, 20% ditambah 20%, dan 10%. Nah, adik-adik, dari keempat permasalahan yang diberikan tadi, mari kita mengenal bentuk pecahan, yakni pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pada permasalahan pertama, Diana membeli apel 1/2 kg. Kemudian Udin juga membeli apel 3/4 kg. Nah, terdapat bentuk pecahan 1/2 dan 3/4. Nah, kedua pecahan ini yang dikenal dengan pecahan biasa. Maka dapat kita ketahui bahwa pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Dilihat dari pembilangnya, maka pecahan biasa terbagi atas dua, yakni pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni jika pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut. Contohnya 1/2, 3/4, 10/21. Sedangkan pecahan tidak murni jika pembilangnya lebih besar dari penyebut. Contoh 7/5, 21/11, 25/15. Pada permasalahan kedua, ibu berbelanja di pasar tradisional. Ibu membeli beras 5 kg, telur 1/2 kg, bawang putih 2/4 kg, dan bawang merah 3/4 kg. Nah, selain pecahan biasa, juga terdapat bentuk pecahan lain seperti 1/2, 2/4. Nah, kedua pecahan ini yang dikenal dengan pecahan campuran. Kita dapat mendefinisikan pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Selanjutnya, pada permasalahan yang ketiga, Meli suka buah markisa. Meli ingin membeli buah markisa sebanyak 4,5 kg untuk sirup dan untuk persediaan di lemari es. Setelah sampai di supermarket, stok buah markisa tinggal sedikit. Setelah ditimbang, ternyata Meli hanya mendapatkan buah markisa seberat 1,4 kg. Nah, kita melihat bahwa terdapat bilangan 4,5 dan 1,4. Kedua bentuk bilangan tersebut disebut dengan pecahan desimal.
Adik-adik, pecahan desimal ialah pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Dan pada permasalahan yang keempat, hari ini ada diskon untuk pembelian sepatu dan sendal. Pengunjung berbondong-bondong memilih dan membelinya. Pembelian diberi diskon untuk pembelian sepatu sebesar 70%, 50%, tambah 30%, 50%, 30%, 20% ditambah 20%, 20%, dan 10%. Nah, kita melihat bahwa terdapat bentuk pecahan 70%, 20%, 10%, dan bentuk lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan bentuk persen. Jadi, persen adalah bentuk pecahan biasa yang nilai penyebutnya 100 dan dinyatakan dengan lambang persen. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham kan bentuk-bentuk pecahan? Sekarang tugas kalian untuk mencoba di rumah. Tuliskan bentuk-bentuk pecahan yang ada pada permasalahan di bawah ini. Nomor 1, Winda menemani ibu berbelanja di pasar Impresoe. Ibu membeli beras 10 kg, gula pasir 0,5 kg, daging ayam 2,5 kg, wortel 1/2 kg, kentang 3/4 kg, dan terigu 1/2 kg. Permasalahan yang kedua, toko Matahari memberikan diskon sebesar 25% untuk pembelian pakaian seragam sekolah dan 10% untuk pembelian alat tulis. Nah, silakan dikerjakan di rumah ya adik-adik. Nah, adik-adik, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah 1. Bentuk pecahan meliputi pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Yang kedua, pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Contoh, 1/2, 3/4, 10/21. Yang ketiga, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Contohnya 1, 1/2, 2, 1/4. Yang keempat, pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh 4,5, 1,52. Yang kelima, persen adalah bentuk pecahan biasa yang nilai penyebutnya adalah 100 dan dinyatakan dengan lambang persen. Contoh 70%, 20%, dan sebagainya.